Kalau saya kemudian sedikit salut, bukan sedikit salut, saya salut kepada orang Kristen karena dia sudah menyelesaikan dengan berbagai perjanjian itu, berhasil mengakhiri berbagai konflik di antara sesama pemeluk keimanan itu. Ya mohon maaf, jangan salahkan saya, meskipun saya Islam, wallahi saya Islam. Tapi orang Kristen berhasil sadar dengan permusuhan-permusuhan ini, sehingga mereka membuat perjanjian di antara mereka. Ada nggak orang Kristen dan Katolik saling tebas hari ini? Nggak ada, karena mereka terikat oleh Westphalia Agreement dan juga Peace of Prague. Umat lain, Hindu, Buddha, Islam, tidak pernah punya perjanjian seperti ini. Sehingga kita apa hari ini yang terjadi? Sesama umat Islam saling bom. Masjid-masjid, ketika saya ke Mogadishu Pak, saya masuk ke masjid aja saya harus noleh-noleh Pak. Kalau saya masuk ke masjidnya pemerintah, saya bisa jadi diberondong tembakan oleh kelompok Al-Shabaab. Kalau saya masuk ke masjidnya Al-Shabaab, saya takut diberondong tembakan oleh pasukan pemerintah. Padahal sama pahamnya. Nah, kelompok-kelompok dari yang bernama Bani Tamim ini kemudian menjadi akar-akar radikal yang terjadi hingga abad ke-pertengahan, hingga kemudian pada awal abad ke-18. Inilah kemudian yang membuat berbagai virus radikal di tengah kita hari ini. Karena dulu apa? Karena Saudi dulu punya hutang budi besar kepada negara-negara barat. Ketika dia harus merdeka dari Kekaisaran Utsmani dan berhasil mengusir kelompok oposisi yang bernama Ibnu Rashidin ke Yordania. Sejak saat itulah kemudian negara Commonwealth berusaha menjadikan ajaran dari seorang ulama dari Najd bernama Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, sama asalnya dengan Zulkhuwaisirah At-Tamimi, sama asalnya dengan Amr bin Bakir At-Tamimi, dan sama asalnya dengan Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Ajaran inilah kemudian yang dipakai dengan basis utama yang bernama Al-Wala wal Bara.